Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan tentang bus sistem, jenis bus dan cara kerja. Sebelum saya memulai presentasi saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nasrullah, NPM 2024 122 0020. Mata kuliah Arsitektur Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Topik ini membahas tentang jenis bus, data, alamat, kontrol, dan cara kerja. Pengertian bus sistem. Bus sistem adalah jalur komunikasi bersama yang digunakan untuk mentransfer data, alamat, sinyal, kontrol antar komponen utama dalam komputer, seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output. Bisa diibaratkan sebagai jalan raya di dalam komputer, di mana data, alamat, dan sinyal kontrol bisa lewat. Tanpa bus, komponen-komponen komputer tidak bisa saling bicara atau tidak bisa saling berkomunikasi. Jadi bus sistem diibaratkan sebagai suatu jalan agar data, alamat, dan sinyal bisa lewat, seperti yang ada di dalamnya CPU, memori, dan perangkat input atau output. Komponen bus sistem. Bus sistem terdiri dari 3 komponen utama, yaitu 1 bus data, 2 bus alamat, 3 bus kontrol. Bus data tersebut mengirimkan data antara CPU, memori, dan input atau output yang bersifat 2 arah, bisa mengirim data dan menerima data. Lebar bus data biasanya 8, 16, 32, atau 64 bit. Semakin besar, semakin cepat transfer data. Jadi, bus data tersebut bisa mengirim data antara CPU, memori, dan input-output, dan bersifat 2 arah, bisa mengirim dan bisa menerima data. Lebar bus datanya 8, diantaranya 8, 16 bit, 32, atau 64 bit. Semakin besar bitnya, semakin besar lebar bus datanya, semakin cepat transfer datanya. Bus alamat atau address bus. Address bus tersebut mengirimkan alamat memori atau input-output yang ingin diakses CPU. Jadi, address bus ini mengirimkan alamat memori atau input yang ingin diakses CPU. Jadi address bus membantu CPU untuk mengakses alamat memori atau input output. Biasanya satu arah dari CPU ke memori. Jadi jika CPU ingin mengakses ini satu arah ke memori input output, lebar bus alamat tersebut menentukan kapasitas memori yang dapat diakses. Kapasitas memori 2 jumlah bit bus alamat. Contoh, bus alamat 16 bit, 216 sama dengan 65536 alamat memori. Bus kontrol atau kontrol bus. Kontrol bus tersebut mengirim sinyal kontrol agar operasi komputer dapat dilakukan dengan benar. Contoh sinyal kontrol red, white, clock, interpret gabungan. Jadi kontrol bus tersebut mengirim sinyal agar mengirim sinyal kontrol agar operasi komputer agar di saat komputer berjalan dapat dilakukan dengan benar. Contohnya red yang artinya membaca, white yang artinya menulis, clock artinya sinkronisasi, interpret gangguan. Jenis-jenis bus sistem. Bus sistem dapat dibagi menjadi beberapa jenis,
Yang pertama, sistem bus, yang kedua, backplane bus, yang ketiga, local bus, yang keempat, expansion bus. Sistem bus tersebut menghubungkan CPU dengan memori utama, biasanya terdiri dari data, alamat, dan kontrol. Jadi, sistem bus tersebut atau sistem utama menghubungkan CPU dengan memori utama yang terdiri di dalamnya data, alamat, dan kontrol. Yang kedua, backplane bus digunakan untuk menghubungkan berbagai kartu atau modul di motherboard. Yang ketiga, local bus, bus yang lebih cepat dari bus sistem, biasanya digunakan untuk perangkat grafis atau perangkat memori cepat. Jadi, local bus ini berbeda dengan sistem utama. Dan apa bedanya? Bedanya local bus dengan sistem bus yaitu jika local bus ini lebih cepat dari bus sistem, biasanya digunakan untuk perangkat grafis atau perangkat memori cepat. Yang keempat, expansion bus, bus ekspansi, menghubungkan CPU dengan perangkat eksternal, misal kartu suara, jaringan, contoh PCI, PCIe, SI, dan AGP. Itulah jenis-jenis bus tersebut dan kegunaannya. Jika expansion bus menghubungkan CPU dengan perangkat eksternal, misal kartu suara, jaringan. Fungsi bus sistem beberapa fungsi utama: transfer data, memindahkan data CPU ke I/O, dan sebaliknya. Jadi fungsinya bus sistem yaitu mentransfer data dari CPU ke memori dan sebaliknya, ke memori dari memori ke CPU. Yang kedua, transfer alamat, menentukan lokasi memori atau input output yang ingin diakses. Jadi fungsi bus sistem yaitu menentukan lokasi memori atau isu yang ingin diakses. Jadi semua memori dan input yang ingin diakses, bus sistem bisa menentukan lokasinya. Yang ketiga, transfer control, mengatur operasi baca tulis, sinkronisasi, dan manajemen perangkat. Jadi bus sistem tersebut mengoperasi atau mengatur baca tulis, sinkronisasi, dan manajemen perangkat yang kurang jelas. Contoh penerapan: ingin membaca data dari memori, CPU mengirim alamat memori melalui address bus, memori mengirim data melalui data bus, dan sinyal read dikirim melalui kontrol bus. CPU ingin membaca data dari memori, dan CPU mengirim alamat memori melalui address bus. Jadi address bus kegunaannya mengirim alamat dari CPU dari CPU. Memori mengirim data melalui data bus dan sinyal read dikirim melalui kontrol bus. Jadi memori itu yang dikirim melalui data bus dan sinyal read dikirim melalui kontrol bus. Menghubungkan printer ke komputer, CPU mengirim data ke printer melalui bus ekspansi. Jadi bus ekspansi ini bisa menghubungkan printer ke komputer. Semisal CPU ingin mengirim data ke printer, seperti itu. Kesimpulannya, bus sistem adalah jalur komunikasi utama di antara yang menghubungkan CPU, memori, perangkat, input-output, terdiri dari data bus, address, dan kontrol bus. Fungsi untuk mentransfer data, alamat, dan sinyal kontrol agar komputer bekerja dengan baik dan benar. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.